Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal jalal wa tawahhada bil kibriya'i wal kamal wa ahmaduhu ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul manni wal ifdal wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al munqidhu minad dhalal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi dzawis sidqi wal bayan, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah maknana wallahu wa rasuluhu wa'lam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Wa qala aydan, sayati zamanun ala ummati himmatuhum butunuhum wa syarafahum amwalahum wa nahnu ala dzalika minasyakirin wasyahidin tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. 3 diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, yang mana kita pada kesempatan kali ini, pada siang ini, kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, yang mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin. Insyaallah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yaitu bulan yang mulia, bulan yang berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan terdapat keutamaan-keutamaan, terdapat pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah puasa termasuk ibadah yang khusus, berbeda dari ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana telah disebutkan di dalam hadis qudsi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pekerjaan baik yang dilakukan oleh manusia maka akan dilipat gandakan pahalanya 10 kebaikan, sampai bisa jadi 700 lipat pahalanya. Dan Allah berfirman, kecuali ibadah puasa. Kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, maka akulah sendiri yang akan membalasnya. Karena apa? Karena dia atau seorang hamba meninggalkan syahwat hawa nafsunya dan meninggalkan makan karenaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, emang ibadah puasa sangat besar pahalanya, dan nilainya itu tidak ternilai. Saking besarnya pahala puasa itu tidak ternilai pahalanya. Akan tetapi kita itu sering terlena, sering lupa bahwa di setiap pekerjaan yang baik pasti ada ujian, ada cobaan, ada kerikil-kerikil, ada perkara yang bisa
yang bisa menghilangkan pahala puasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga bersabda atau kepada umatnya, yaitu hendaklah untuk bisa menghindari dari perkara maksiat dan perbuatan dosa, yang mana dari perkara-perkara yang bisa menodai atau meruksak dari pahala ibadah puasa. Jadi puasa itu bukan cuma sekedar menahan lapar dan minum saja, akan tetapi puasa itu menahan dari segala sesuatu, menahan dari hawa nafsu dan menahan dari perilaku-perilaku yang munkar. Sebagaimana diriwayatkan atau Nabi Muhammad SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Banyak sekali orang yang melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi dia melaksanakan ibadah puasanya tidak ada pahalanya, melainkan cuma dia mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis di atas menegaskan bahwa Islam mencela bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa akan tetapi dia tetap melaksanakan kemaksiatan dan dosa. Ya, emang kendati puasanya itu tidak batal. Ya, akan tetapi pahala puasanya itu akan gugur, akan terguras habis, sehingga orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja perkara-perkara atau ada beberapa perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 5 perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa. Puasanya nggak batal, akan tetapi pahalanya tidak ada. Ya, apa saja yang 5 tersebut? Yang pertama yaitu apa? Yaitu berkata dusta. Ya, berkata dusta itu yaitu membicarakan sesuatu akan tetapi pembicaranya itu bertolak belakang dari kenyataan. Bahkan dusta termasuk dari dosa yang besar di dalam Islam. Ya. Bahkan dusta juga termasuk dari inti dari seluruh kemaksiatan. Ya, apabila seseorang terlanjur berbohong atau terlanjur berdusta, maka dia akan melakukan lagi perkataan bohong untuk menutupi perkataan yang pertama. Jadi barang siapa orang yang berdusta sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka pahala puasanya akan hilang dan dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa yaitu ghibah, gosip, atau menceritakan keburukan orang lain. Ghibah tidak termasuk dusta, akan tetapi membicarakan kejelekan orang lain itu perilaku yang tercela di dalam Islam. Bahkan apabila seseorang gosip atau membicarakan kejelekan orang lain, maka sama halnya dia seperti sedang memakan daging bangkai saudaranya. Maka oleh sebab itu, apabila orang yang lagi gosip atau sedang menceritakan kejelekan orang lain, maka secara spontan dia pahalanya langsung tidak ada dan habis. Ya, karena apa? Karena perbuatan yang tadi dia menceritakan kejelekan orang lain. Yang ketiga, perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa yaitu adu domba atau fitnah. Ya, adu domba atau fitnah, akar dari adu domba dan fitnah itu biasanya muncul dari sifat-sifat kedengkian. Ya. Adu domba bisa berupa dia itu merasa tidak senang apabila melihat orang lain bahagia.
Terus dia akan berusaha semaksimal mungkin menyebarkan fitnah supaya apa? Supaya orang tersebut itu bisa hancur, ya, bisa rusak, bisa terpecah belah, gitu kan. Terus biasanya orang yang suka adu domba atau menyebarkan fitnah itu dia sangat senang sekali SMS. Tahu SMS? Yaitu senang melihat orang lain susah, atau dia susah sekali melihat orang lain senang. Ya. Jadi jangankan pahala ibadah puasa, orang yang suka mengadu domba atau fitnah, dia itu diancam oleh Islam, yaitu akan dimasukkan ke dalam neraka nanti di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Dan yang keempat, perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa yaitu sumpah palsu, ya. Jadi perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa yang keempatnya itu sumpah palsu. Apalagi seseorang yang bersumpah dengan sumpah kebohongan, ya. Sumpah kebohongan, dia bersumpah akan tetapi dia sumpah dengan sumpah palsu. Maka apabila dia sumpah palsu, sumpah dengan sumpah kebohongan, sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka secara otomatis pahala ibadah puasanya akan hilang, akan lenyap, maka sehingga dia tidak mempunyai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, perkara yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa yaitu tidak bisa menjaga mata dari syahwat. Jadi puasa itu bukan sekedar cuma menahan lapar dan haus saja, akan tetapi kita juga harus bisa menahan dari hawa nafsu dan syahwat. Apabila seseorang mengumbar syahwatnya sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka orang tersebut telah hilang pahala puasanya, telah gugur pahala puasanya. Sebab faktor dari munculnya syahwat atau utamanya dari syahwat itu munculnya itu dari pandangan mata. Nabi Muhammad SAW bersabda, pandangan mata itu salah satu dari anak panahnya iblis. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa terhindar atau bisa menghindari dari perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Sebab apa? Apabila kita berpuasa akan tetapi kita tidak bisa menghindari dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa, maka pahala puasa kita itu akan sia-sia, tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warzuqna fa innaka khairur razikin, wahdina wa najjina minal qaumidh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, para hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu mutlak dari kebodohan saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.